Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Elgrand dimanapun yang tentunya saat ini sedang berbahagia. Video yang sebelumnya adalah cara menguras air radiator. Nah, itu karena sebenarnya tujuan utama saya adalah mau mengganti busi atau membersihkan busi. Tapi karena biar nggak terlalu panjang, makanya saya bikin dua. Jadi yang pertama adalah video untuk menguras air radiator. Langkah pertamanya sama dengan langkah untuk menguras air radiator. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk melepas box filter atau box filter udara, agar nanti mudah untuk melepas busi di bagian head kanan. Anggap aja kalau kita menghadap ke Elgrand berarti itu di head kanan, biar nanti gampang. Karena memang seperti yang kita ketahui untuk mesin Elgrand itu tipe Vicky. Jadi kanan 3 busi, kiri 3 busi. Nah, untuk sebelah kanan kalau kita menghadap ke mobil, jadi kita buka dulu box filternya. Setelah itu soket-soket kita lepas. Nah, kemudian kita melepas belalai yang dapat ke throttle body. Anggap aja belalai lah biar gampang bahasanya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah kunci busi. Kemudian kalau saya ini sengaja video tidak saya buat yang persiapan dengan persiapan yang nantinya mudah atau enggak, tapi saya coba buat video yang para sultan semua, para brother semua itu dengan alat-alat yang ada di rumah itu gampang gitu. Jadi nggak usah harus pakai kunci busi yang seperti apa dengan kunci yang apa. Saya cukup dengan kunci busi biasa. Ini kunci busi bawaan mobil ya, mobil sejuta umat lah itu. Terus bawa kunci shock untuk membukanya. Sebenarnya ada sendiri, tapi biar gampang nanti karena saya menggunakan fleksibel. Kenapa pakai fleksibel? Karena biar tidak mentok kanan kiri, jadi nggak terlalu banyak yang dibuka. Akhirnya saya menggunakan fleksibel karena yang seperti yang brother semua ketahui, kalau busi itu nggak akan kencang-kencang banget lah itu. Ini kita lihat, ini hampir 2 tahun lebih tidak saya buka, tidak saya apa-apain, karena memang saya tuh prinsipnya mobil kalau tidak ada kerusakan atau mungkin tidak ada keluhan yang neko-neko, nggak akan saya ini map sensor yang nanti kita juga akan bersihkan, karena ya udah lama juga ini map sensor tuh nggak saya otak-atik, karena saya tuh nggak seneng dengan perawatan berkala gitu. Kalau misalkan mobil memang tidak ada keluhan, terlalu sering melakukan servis atau mungkin tune up, itu saya nggak begitu seneng, karena pertama ya pengeluaran harus dihemat, kedua karena ini mobil udah jarang dipakai. Mobil ini pastilah ya nggak terlalu sering lah, tapi karena kalau pergi lama, kalau pergi jarak jauh ya kita persiapannya aja pada saat kita mau melakukan perjalanan jauh aja. Tapi untuk perawatan yang terlalu sering atau terlalu ini ya, menurut saya kurang baik juga, karena kasihan baut-baut dan sebagainya nanti cepet selek. Memang agak susah ya kalau kita bilang, karena tempatnya itu sempit. Tapi kalau kita udah tahu langkah-langkahnya, alat-alatnya juga kita bikin cari alat-alat yang mudah, saya kira nggak terlalu sulit juga. Ya awal-awal pasti waduh katanya susah ganti busi Elgrand, tapi ya saya kira nggak susah-susah banget gitu. Asal alat yang ya seperti yang Anda lihat aja nih, seperti yang para sultan lihat aja nih, cukup nggak begitu ribet. Ya memang ya kalau saya sarankan pakai sarung tangan, karena lumayan ini kalau misalkan kegores-gores klem itu ya lumayan juga. Ini koil ketiga di sebelah kanan. Ini koil ketiga di sebelah kanan. Usahakan pada saat menaruh koil bagian kanan
pisah sendiri di bagian kanan, mana nomor 1 yang paling dekat dengan kita saya anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan ketukar-tukar. Kenapa? Untuk menghindari nanti ada perubahan yang sangat ekstrim gitu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ganti busi atau membersihkan busi juga mobil akan normal-normal saja seperti sebelumnya gitu. Nah gitu. Jadi jangan diacak-acak. Busi pun gitu. Usahakan balik lagi ke tempat asalnya. Semua baut-baut, nah, sukanya kan gitu. Kalau misalkan ganti apa, bongkar apa, bautnya dikorupsi 1, dikurangin 1, karena suka saking senengnya bautnya terlalu bagus mungkin ditinggalin biar kelihatan ada apa untungnya gitu kan. Nggak ada untungnya, malah nggak untung gitu kan. Banyak sekali, apalagi kalau saya orangnya terlalu rewel kalau masalah-masalah yang montir seperti itu. Waduh, begak balik sesuai aslinya aja kadang saya agak males gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri kita harus buka bracket. Di bracket kabel sebenarnya. Ini kabel ke coil. Kenapa kalau nggak kita buka? Karena dia akan mengganggu langkah dari kunci busi. Makanya bracket itu kita buka. Tapi kalau misalkan para sultan semua punya kunci busi yang kecil, nah mungkin bisa. Kalau ini kan saya bilang tadi saya nggak mempersiapkan kunci-kunci yang ibaratnya penggunaannya khusus buat dia atau mungkin buat yang sempit-sempit. Enggak, saya menggunakan alat yang umumnya ada pada setiap orang punya mobil, biasanya punya kunci-kunci standar gitu. Ini kita lihat businya udah sangat kotor sekali, lengket juga. Karena apa? Ini lengket dari macam-macam, ada sabun apalagi mobil saya itu mesinnya sering saya cuci. Ya itu maklum lah, ada kerak, ada di situ ada kotoran yang kebakar. Karena kita tahu sendiri mesin VQ5DT ini panasnya minta ampun. Memang karakter dia panas. Tapi ya kalau sering dibersihin mungkin enggak. Tapi karena ini 2 tahun lebih, ya begitulah penampakannya sampai kalau ini udah nggak saya bersihin lagi, tapi ya langsung saya ganti. Nah ini udah ada lengket-lengket yang semacam apa ya, semacam kayak oli kebakar gitu, tapi tidak ada bocor. Seperti yang pertama tadi, tetap diusahakan dia nggak dicampur atau dipisah antara busi nomor 1 sebelah kiri, nomor 2 sebelah kiri, nomor 3 sebelah kiri, biar nanti pada saat pemasangan tidak loncat-loncat, tidak menimbulkan masalah yang baru pada saat nanti kita pasang kembali. Nah, ini yang paling rumit, karena dia mentok di booster rem. Jadi ya pelan-pelan aja, jangan sampai melukai booster rem. Jadi ya sebelumnya kita ukur dulu langkah kita mau seperti apa. Nah ini tetap sejajarkan, jangan diacak-acak. Nah ini kebetulan busi sudah terlepas semua, tinggal kita nyari busi penggantinya. Nah ini tipe busi yang saya gunakan adalah LFR 5A11 NGK. Itu bawaannya. Jadi ini kebetulan saya juga beli aki, karena aki saya udah 2 tahun lebih saya ganti biar nanti tidak ada kendala di kemudian hari. Nah ini tipenya LFR 5A11. Itu busi bawaan Elgrand. Tapi sebelumnya saya pakai LP. Sebenarnya pakai tipe LP yang runcing sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kembalikan. Ini tipe yang LP yang runcing. Atau kalau orang bilang busi apa ya namanya, busi apa racing lah apalah. Yang penting kalau busi itu ya, kalau saya nggak terlalu fanatik, yang penting busi itu bisa membuat pengapian sempurna udah cukup menurut saya. Karena ingat, Elgrand bukan mobil balap, Elgrand mobil keluarga. Jadi hanya butuh kelembutan, kenyamanan, bukan butuh kecepatan. Setelah itu kita trial. Setelah semua nanti kita pasang kembali, kita trial sampai dengan kipas nyala atau kipas otomatis. Kita nyalakan AC, kita nyalakan ini semua, kita perangkat semua kita nyalakan, lihat apakah ada engine check apa enggak. Nah, nanti kalau enggak berarti oprekan kita udah berhasil gitu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.